Rian, seorang TKI miskin asal Indonesia yang kerja serabutan di Belanda, hidup penuh penderitaan. Namun takdirnya berubah ketika ia menyelamatkan anak pejabat Belanda dari kecelakaan maut. Peristiwa itu membuatnya viral, bahkan mendapat beasiswa hingga kesempatan besar meniti karir politik. Saat akhirnya berhasil diangkat menjadi gubernur di Den Haag, Rian harus menghadapi kenyataan pahit, diskriminasi sebagai imigran miskin, fitnah politik yang kejam, dan kisah cintanya dengan Sofia, seorang gadis Belanda, yang ternyata adalah anak pejabat tinggi yang dulu ia selamatkan. Rahasia masa lalu yang terbongkar membuat karir, cinta, dan hidup Rian terancam runtuh dalam sekejap. Rian menarik napas panjang ketika keluar dari pintu belakang restoran kecil di pinggir jalan Den Haag. Udara dingin menusuk tulangnya, meski sudah pakai jaket tipis hasil pemberian temannya. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian mencuci piring, angkat-angkat kotak sayur, sampai bersihkan toilet. Jam kerjanya memang panjang, tapi itulah satu-satunya cara untuk kirim uang ke kampung. Rian, jangan lupa besok datang lebih pagi. Kita ada acara besar, ucap bosnya, seorang pria Belanda berperut buncit. Iya, Tuan, jawab Rian singkat dengan bahasa Belanda seadanya. Dia lalu berjalan kaki pulang ke kosannya. Kosannya bukan apartemen bagus, melainkan kamar kecil di lantai 3 sebuah gedung tua. Ukurannya tak lebih besar dari kamar mandi di rumah orang kaya. Tempat tidur lipat, kompor listrik bekas, dan koper tua menjadi satu-satunya barang berharga di sana. Sampai di kamar, Rian membuka ponselnya yang sudah retak. Ada pesan dari ibunya di kampung. Rian, bulan ini bisa kirim uang lagi. Nak, adikmu butuh uang sekolah. Membaca itu, dada Rian sesak. Dia hanya bisa mengetik cepat. Iya, Bu. Besok Rian kirim. Padahal, di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar euro. Besok gajian, dan uang itu pasti langsung habis untuk bayar sewa kamar dan dikirim ke kampung. Untuk dirinya sendiri, dia sering rela makan roti sisa restoran. Malam itu Rian berbaring dengan tubuh capek, tapi matanya tak bisa terpejam. Dia bertanya-tanya, sampai kapan hidupnya akan begini? Keesokan harinya, Rian tetap berangkat kerja. Suasana jalanan Den Haag saat itu ramai. Orang lalu lalang dengan sepeda dan mobil. Rian memilih jalan pintas melewati taman kota. Di sanalah kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Seorang gadis muda berlari sambil menyeberang jalan. Sementara dari arah berlawanan, sebuah mobil melaju kencang. Gadis itu tampak tak sadar ada bahaya. Tanpa pikir panjang, Rian refleks berlari dan mendorong tubuh gadis itu ke tepi jalan. Mobil itu hampir menabrak mereka, hanya berjarak beberapa sentimeter. Klakson panjang terdengar memekakan telinga. Ya Tuhan, kamu nggak apa-apa? Rian bertanya panik, meski bahasa Belandanya belepotan. Gadis itu terengah-engah, matanya membesar karena syok. Terima kasih. Kalau bukan kamu, aku pasti sudah. Orang-orang segera berkumpul. Beberapa mengambil ponsel dan merekam kejadian itu. Ada yang langsung menolong gadis tersebut. Ada juga yang menghampiri Rian. Kamu pahlawan, orang asing, ucap seorang pria parubaya yang kebetulan lewat. Rian hanya tersenyum kikuk. Dia tak terbiasa jadi pusat perhatian. Apalagi wajahnya yang Asia membuat orang mudah tahu kalau dia pendatang. Tak butuh waktu lama, kejadian itu masuk berita lokal. Video yang direkam warga menyebar cepat di media sosial. Judul-judul berita muncul. Pekerja migran asal Asia menyelamatkan anak pejabat Belanda dari kecelakaan maut. Awalnya Rian tidak tahu, sampai teman sekamarnya, Ali, menunjukkan layar ponsel. Bro, itu kamu kan? Viral banget, kata Ali sambil tertawa. Apaan sih? Masa sih? Rian melongo tak percaya. Wajahnya memang jelas terekam saat menarik gadis itu dari jalan. Gadis itu pun muncul di televisi, mengaku diselamatkan oleh seorang pria asal Indonesia. Nama Rian mendadak jadi buah bibir. Banyak yang memuji keberaniannya. Tapi ada juga komentar sinis di internet. Kenapa harus pekerja imigran? Apa dia cari sensasi?
Jangan-jangan itu cuma kebetulan. TKI kok bisa jadi pahlawan? Lucu sekali. Membaca komentar itu, hati Rian campur aduk. Dia tidak pernah berniat jadi pahlawan. Dia hanya spontan menolong. Tapi sekarang, semua orang membicarakannya. Beberapa hari kemudian, restoran tempat Rian bekerja didatangi tamu tak terduga. Seorang pria berjas rapi dengan mobil dinas hitam datang menemuinya. "Apakah kamu Rian?" tanya pria itu dalam bahasa Inggris. "Iya, saya Rian. Bos saya ingin bertemu denganmu. Beliau ayah dari gadis yang kamu selamatkan." Rian kaget bukan main. Ia langsung dibawa ke sebuah gedung megah di pusat kota. Untuk pertama kalinya, ia masuk ke ruangan mentereng dengan karpet merah dan lampu kristal. Seorang pria berwibawa, yang ternyata pejabat tinggi Belanda, berdiri sambil menjabat tangannya. "Terima kasih, anak muda. Kau telah menyelamatkan putriku. Kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu apa jadinya." Rian hanya bisa menunduk. "Saya cuma melakukan apa yang saya bisa, Tuan." Putri pejabat itu, gadis yang kemarin ia tolong, ikut hadir. Gadis itu tersenyum ramah. "Kita belum sempat berkenalan. Namaku Sofia." Rian mengangguk canggung. "Saya Rian." Pertemuan itu ternyata menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Rian. Sepulang dari sana, Rian duduk termenung di kamarnya. Ia tidak menyangka hidupnya bisa berubah hanya karena satu kejadian. Dari seorang TKI miskin yang tak dianggap, kini namanya mulai dikenal banyak orang. Namun di balik semua itu, hatinya penuh tanda tanya. Apakah benar keberuntungan mulai berpihak padanya? Atau justru ini awal dari masalah besar yang belum pernah ia bayangkan? Sejak kejadian di taman kota itu, kehidupan Rian tidak lagi sama. Video dirinya menyelamatkan Sofia sudah menyebar ke berbagai platform media sosial. Wajahnya muncul di televisi, koran, bahkan beberapa portal berita online internasional. Awalnya, Rian merasa senang. Siapa sangka seorang TKI miskin yang kerja serabutan bisa dikenal banyak orang? Namun rasa senang itu tidak bertahan lama. Hari itu, saat Rian sedang bekerja di restoran, beberapa orang asing datang hanya untuk melihatnya. Ada yang minta foto bersama, ada juga yang sekadar melirik penuh penasaran. Itu kan dia, pahlawan TKI itu," bisik salah satu pengunjung sambil mengarahkan kamera ponsel ke arahnya. Bosnya tersenyum bangga. "Kerja yang baik, Rian. Restoran ini jadi ramai gara-gara kamu. Bagus, bagus." Tapi buat Rian, semua itu terasa canggung. Dia hanya ingin bekerja tenang, mengirim uang untuk keluarganya di kampung. Lebih parahnya lagi, ketika pulang kerja ia mendapati beberapa orang memandang sinis. Ada yang sengaja meludah ke tanah ketika ia lewat. "Kau cuma cari sensasi, imigran," teriak seorang pria parubaya di jalan. Rian terdiam. Dia tak ingin ribut, jadi hanya menunduk dan berlalu. Media dan undangan. Keesokan harinya, Rian mendapat panggilan dari seorang wartawan. Mereka ingin mewawancarainya untuk acara televisi. Rian menolak, tapi wartawan itu terus memaksa. "Kau harus bicara, Rian. Masyarakat ingin tahu siapa kamu. Ini kesempatan besar." Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Rian setuju. Ia duduk di kursi studio televisi. Lampu sorot menyorot wajahnya. Presenter bertanya panjang lebar tentang hidupnya di Indonesia, alasan datang ke Belanda, sampai kejadian penyelamatan Sofia. "Apa yang kau rasakan setelah jadi pahlawan?" tanya presenter. Rian menjawab singkat, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Semua orang pasti akan menolong kalau melihat ada yang butuh bantuan." Jawaban sederhana itu membuat sebagian penonton tersentuh. Tapi, di balik layar, muncul juga komentar miring. Dia cuma cari simpati. Kenapa imigran ilegal dijadikan pahlawan? Negara ini sudah kebanyakan pendatang. Bahaya kalau orang seperti dia naik daun. Komentar-komentar itu semakin ramai di forum internet. Rian mulai merasa dirinya seperti terjebak di pusaran yang tidak pernah ia minta.
Pertemuan dengan Sofia. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Sofia datang menemuinya. Gadis berambut pirang itu tampak lebih santai daripada terakhir kali Rian melihatnya. "Aku ingin berterima kasih sekali lagi, Rian," katanya dengan senyum tulus. "Kalau bukan kamu, mungkin aku sudah mati." Rian mengangguk canggung. "Itu sudah kewajiban saya, Nona. Saya hanya kebetulan ada di sana." Sofia tertawa kecil. "Jangan terlalu merendah. Aku sudah bilang pada ayahku bahwa kamu orang baik. Dia juga sangat menghargaimu." Mendengar itu, Rian merasa hangat di hatinya. Untuk pertama kali setelah semua cemoohan, ada seseorang yang benar-benar menghargai dirinya. Namun, perasaan itu juga membuatnya bingung. Sofia adalah anak pejabat tinggi. Dia hanyalah TKI miskin. Jarak sosial mereka seperti langit dan bumi. Malam harinya, saat Rian berjalan pulang, ada seorang pria asing menghampirinya. Wajahnya dingin, suaranya rendah. "Kau pikir orang-orang sini benar-benar menyukaimu?" katanya sinis. "Kau hanya dipakai media. Jangan coba-coba merasa penting. Cepat atau lambat, kau akan jatuh." Rian terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Siapa kamu?" Pria itu hanya tersenyum tipis sebelum pergi. Sejak malam itu, Rian mulai merasa was-was. Ia sadar bahwa bukan hanya simpati yang ia dapat, tapi juga kebencian. Ada orang-orang yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Beberapa hari kemudian, Rian bertemu teman-temannya sesama TKI di Den Haag. Mereka berkumpul di sebuah apartemen sempit untuk makan bersama. "Rian, kamu hati-hati," kata Ali, teman sekamarnya. "Aku dengar ada politisi yang sengaja memfitnahmu. Mereka nggak suka imigran dapat perhatian." "Benar," timpal yang lain. "Kau memang jadi terkenal. Tapi itu bisa jadi bumerang. Jangan sampai masalahmu menyeret kami semua." Rian hanya menunduk. Dia tak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah berniat jadi sorotan. Tapi semua terjadi begitu cepat. Suatu sore, Rian dipanggil lagi oleh pejabat yang dulu anaknya ia selamatkan. Kali ini, suasana pertemuan lebih formal. Ada banyak orang berjas, termasuk wartawan. "Rian, kami ingin memberikanmu penghargaan resmi atas jasamu," kata pejabat itu sambil menyerahkan sertifikat penghargaan. Rian menerima dengan tangan gemetar. Di depan kamera, ia mencoba tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia merasa semakin tertekan. Sofia berdiri di sampingnya, memberi semangat dengan tatapan lembut. Tapi tatapan itu tak bisa meredam rasa takut yang makin besar dalam dada Rian. Tak lama setelah acara penghargaan itu, media sosial kembali heboh. Ada akun anonim yang menyebarkan kabar bahwa Rian sebenarnya imigran ilegal. Apa benar dia kerja tanpa izin? Bagaimana mungkin negara memberi penghargaan pada orang ilegal? Ini pasti settingan untuk kepentingan politik. Komentar-komentar itu menyebar cepat. Reputasi Rian yang baru saja naik kembali dihantam badai. Malam itu, Rian termenung di kamarnya. Ia memegang ponsel, membaca setiap komentar jahat yang menyerangnya. Rasanya seperti ditusuk-tusuk. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah karena menolong Sofia? Kalau saja aku diam, mungkin aku tetap jadi orang biasa. Tidak ada semua masalah ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, "Tidak, kau tidak salah. Ini baru permulaan." Sejak peristiwa viral itu, hubungan Rian dengan Sofia semakin dekat. Awalnya mereka hanya bertemu beberapa kali dalam acara penghargaan. Tapi lama-lama komunikasi berlanjut lewat pesan singkat dan panggilan telepon. Sofia selalu terlihat ramah, terbuka, dan tidak peduli dengan status Rian sebagai TKI. Baginya, Rian adalah pahlawan yang tulus menolong tanpa pamrih. Sedangkan bagi Rian, setiap kali berbicara dengan Sofia, ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Suatu sore, Sofia mengajak Rian bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Kafe itu sederhana, jauh dari sorotan publik. "Aku senang bisa ngobrol santai denganmu tanpa kamera wartawan," kata Sofia sambil tersenyum. Rian tersipu.
Saya juga, Nona. Maksud saya, Sofia. Sofia tertawa kecil. Kamu tidak usah kaku begitu. Panggil saja aku Sofia. Percakapan mereka mengalir ringan. Sofia menanyakan kehidupan Rian di Indonesia, keluarganya, bahkan mimpi-mimpinya. Rian bercerita bagaimana ia merantau ke Belanda untuk membantu ibu dan adiknya. Aku kagum sama kamu, Rian. Kamu pekerja keras. Banyak orang mungkin akan menyerah, tapi kamu tidak. Ucap Sofia dengan mata berbinar. Rian hanya menunduk malu. Dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Sofia. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih. Perasaan yang tumbuh. Seiring waktu, mereka semakin sering bertemu. Kadang hanya berjalan-jalan di taman, kadang makan bersama di tempat sederhana. Rian selalu berusaha menjaga jarak, sadar status sosial mereka berbeda jauh. Namun, Sofia justru semakin mendekat. Ia tidak peduli dengan pandangan orang sekitar. Bahkan, dia sering bilang, "Aku tidak peduli apa kata orang, yang penting aku nyaman sama kamu." Kata-kata itu membuat Rian gelisah sekaligus bahagia. Gelisah karena ia tahu hubungan ini pasti tidak akan mudah. Bahagia karena untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar menghargainya. Suatu malam, ketika Rian menutup restoran tempatnya bekerja, ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria parubaya dengan jas rapi. Pria itu tidak lain adalah ayah Sofia. "Kau Rian?" tanyanya dengan nada dingin. "Iya, Tuan. Ada apa?" jawab Rian gugup. Ayah Sofia menatap tajam. "Aku tahu kau sering bertemu dengan putriku. Aku ingin kau berhenti sekarang juga. Putriku tidak pantas berhubungan dengan seorang TKI miskin seperti kamu." Rian terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya dalam-dalam. "Tapi, Tuan, saya..." "Tidak ada tapi. Kalau kau peduli pada keselamatanmu, jauhi dia. Aku bisa membuat hidupmu di negara ini sengsara," ucap pria itu sambil berbalik pergi. Rian berdiri kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar, hubungan ini bukan hanya masalah perasaan, tapi juga berhadapan dengan kekuasaan. Beberapa hari kemudian, Sofia mengajak Rian bertemu lagi. Wajahnya tampak murung. "Ayahku tahu tentang kita," katanya pelan. Rian menghela napas berat. "Aku sudah ditegurnya. Dia tidak setuju, kan?" Sofia mengangguk. Dia marah besar. "Dia bilang aku mempermalukan keluarga kalau dekat denganmu." Rian menunduk. Hatinya hancur. "Aku mengerti, Sofia. Mungkin sebaiknya kita..." "Tidak," potong Sofia cepat. "Aku tidak peduli. Aku suka sama kamu, Rian. Aku yang memilih jalan hidupku, bukan ayahku." Mata Rian membesar. Ia tidak menyangka Sofia sekeras itu. Tapi justru hal itu membuat perasaannya semakin dalam. Hubungan mereka mulai jadi buah bibir. Ada teman Sofia yang sinis. "Masa anak pejabat pacaran sama TKI? Gila kali kau, Sof," kata salah seorang temannya. Bahkan di lingkungan Rian, sesama TKI juga ikut mengingatkan. "Rian, hati-hati. Kalau keluarganya benar-benar melawan, kamu bisa diusir dari Belanda." Tekanan datang dari segala arah. Tapi keduanya tetap nekat bertemu. Mereka sadar hubungan ini penuh risiko, tapi juga penuh perasaan yang tak bisa dibendung. Suatu hari, Sofia nekat mengajak Rian ke rumahnya. Dia ingin memperkenalkan Rian secara resmi. Rian awalnya menolak, tapi Sofia bersikeras. "Kalau kita serius, kita harus berani hadapi keluargaku," kata Sofia yakin. Maka sore itu, Rian melangkah masuk ke rumah mewah keluarga Sofia dengan jantung berdegup kencang. Ibunya Sofia menyambut dengan senyum dingin, sementara ayahnya langsung menunjukkan wajah tak suka. "Jadi ini Rian? Anak kampung yang kerja cuci piring itu," sindir ayahnya. Rian mencoba menahan emosi. "Betul, Tuan. Saya memang bekerja serabutan. Tapi saya serius dengan Sofia." Ayah Sofia berdiri, menatap tajam. "Beraninya kau bicara begitu di rumahku, Sofia.
Masuk ke kamarmu sekarang juga. Sofia menolak. Tidak, ayah. Aku mencintainya. Kenapa ayah tidak bisa lihat ketulusan Rian? Pertengkaran pun pecah. Suasana rumah yang megah itu berubah panas. Rian akhirnya memilih pergi. Tak ingin memperkeruh keadaan. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Rian tak bisa tidur. Kata-kata ayah Sofia terus terngiang. Kau tidak pantas. Ia tahu, ayah Sofia bisa melakukan apa saja untuk memisahkan mereka. Bahkan mungkin bisa memengaruhi status tinggalnya di Belanda. Namun, di sisi lain, wajah Sofia terus muncul di pikirannya. Wajah yang tulus, penuh keyakinan. Kalau aku menyerah sekarang, aku akan kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar percaya padaku, gumam Rian. Hubungan Rian dan Sofia kini berada di ujung tanduk. Cinta mereka diuji oleh perbedaan status, tekanan keluarga, dan pandangan masyarakat. Rian sadar, jika ia tetap bersama Sofia, hidupnya tidak akan pernah tenang. Tapi jika ia meninggalkan Sofia, hatinya pasti hancur. Dan di tengah semua itu, politik kotor yang mengincar Rian mulai bergerak diam-diam. Rian sudah mulai terbiasa dengan kehidupannya sebagai pejabat publik. Setiap pagi, ia masuk kantor gubernuran Den Haag dengan pengawalan sederhana. Tidak seperti pejabat Belanda lainnya yang cenderung kaku, Rian tetap membawa sifat rendah hatinya. Ia sering menyapa staf kebersihan, satpam, bahkan bercanda dengan pegawai muda. Banyak rakyat kecil yang merasa dekat dengannya, tapi justru hal itu membuat sebagian politisi senior merasa tersaingi. Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan di depan kamera, Rian sebenarnya menanggung beban besar. Ia masih kaget dengan dunia politik yang penuh intrik. Setiap keputusan yang ia ambil selalu dipelintir. Setiap langkah yang ia lakukan selalu dicurigai. Suatu siang, ketika rapat bersama Dewan Kota, Rian mendapati suasana yang tidak biasa. Beberapa politisi senior dari partai oposisi tampak berbisik-bisik, menatapnya sinis. Tak lama kemudian, seorang anggota dewan bernama Peter van Dijk berdiri. "Saudara Rian," ucap Peter dengan suara lantang. "Kami mendapat laporan adanya dugaan penyalahgunaan dana publik yang terjadi di bawah kepemimpinan Anda. Apa benar ada proyek fiktif di wilayah Scheveningen yang nilainya mencapai jutaan euro?" Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju pada Rian. Rian mengernyit. Jelas terkejut. "Itu tuduhan serius, Tuan Peter." "Setahu saya, semua proyek masih berjalan sesuai rencana dan laporan keuangan selalu saya periksa." Peter tersenyum miring. "Kami memiliki bukti dokumen yang menunjukkan adanya aliran dana ke rekening pribadi seseorang yang dekat dengan Anda. Apakah Anda mengenal nama Hendrik Suryanto?" Jantung Rian berdetak kencang. Hendrik adalah teman lamanya sesama TKI, yang dulu pernah bekerja bersamanya di restoran. Hendrik belakangan memang sering membantunya sebagai asisten pribadi. "Apa maksud Anda menuduh saya korupsi hanya karena ada nama teman saya di laporan keuangan?" tanya Rian dengan nada menahan emosi. "Bukan tuduhan, Saudara Rian. Fakta." Peter meletakkan map tebal berisi dokumen di meja. Beberapa anggota dewan langsung bersorak. Sebagian lainnya terdiam menunggu jawaban. Rian mencoba menahan diri. Ia tahu, di dunia politik, satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan karir. Ia berusaha mengingat kembali semua transaksi dan proyek yang ia setujui. Setelah rapat bubar, Rian kembali ke ruangannya. Ia langsung memanggil Hendrik. "Hendrik, jujur sama aku," kata Rian dengan suara tegas. "Apa kamu ada main di proyek Scheveningen?" Hendrik gelagapan. Aku cuma tanda tangan beberapa dokumen. Katanya cuma formalitas. Aku nggak tahu kalau itu soal dana." "Kamu tanda tangan tanpa baca dulu?" "Hendrik, ini bisa menghancurkan aku. Aku bisa dituduh korupsi karena kelalaianmu." Rian menepuk meja. Hendrik menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Maaf, Rian. Aku benar-benar nggak tahu. Aku kira itu hanya administrasi biasa." Rian menghela napas panjang. Ia tahu Hendrik bukan orang jahat, tapi kelalaiannya bisa menjadi senjata empuk bagi lawan politik. Tak lama kemudian,
Kabar itu langsung meledak di media. Judul-judul berita bermunculan. Heboh dua gubernur imigran diduga terlibat skandal korupsi dana publik simbol tanda seru tebal. Rian, dari TKI jadi gubernur, kini terseret kasus mencurigakan. Komentar publik pun terbelah. Sebagian membela Rian, yakin bahwa ia difitnah. Tapi banyak juga yang mencibir, menganggap seorang imigran miskin tak pantas duduk di kursi gubernur. Malam itu, di apartemennya, Rian duduk termenung sambil menatap layar televisi. Berita tentang dirinya terus diputar berulang-ulang. Tiba-tiba, pintu diketuk. Ternyata itu Marleen, gadis Belanda yang selama ini dekat dengannya. Ia datang membawa sekantong makanan. "Kamu harus makan," ucap Marleen sambil meletakkan kantong itu di meja. Rian menggeleng. "Aku nggak lapar. Semua orang sudah menilaiku bersalah sebelum aku sempat membela diri." Marleen duduk di sampingnya. "Rian, dengar aku. Aku percaya kamu tidak bersalah. Tapi kamu harus kuat. Lawan politikmu memang menunggu celah. Kalau kamu menyerah sekarang, mereka menang." Rian menatap Marleen. Tapi bukti yang mereka punya, ada tanda tangan Hendrik. Kalau benar itu disalahgunakan, aku tetap akan dianggap bertanggung jawab. Marleen memegang tangannya. "Kalau kamu benar, kebenaran akan menang. Aku akan bantu cari tahu siapa yang ada di balik semua ini." Rian tersenyum tipis. Ia merasa sedikit lega ada seseorang yang percaya padanya. Tapi dalam hatinya, ia tahu badai besar sedang menunggu. Keesokan harinya, demonstrasi pecah di depan kantor gubernur. Ada yang membawa spanduk bertuliskan, "Gubernur bersih," untuk mendukungnya. Ada juga yang menuntutnya mundur. Di tengah kerumunan, Rian berdiri di balkon gedung, memandang ribuan orang yang berteriak. Ia sadar, satu langkah salah bisa membuatnya jatuh. Tapi ia juga sadar, inilah konsekuensi dari kursi kekuasaan yang kini ia duduki. Dalam hati, Rian bertekad, ia akan melawan. Ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan koruptor. Ia tidak akan membiarkan orang lain merusak apa yang sudah ia perjuangkan dengan keringat dan air mata. Namun, ia juga tahu, semakin ia melawan, semakin besar resiko yang harus ditanggung, bukan hanya untuk karirnya, tapi juga untuk hubungannya dengan Marleen. Karena ayah Marleen, seorang politikus senior, ternyata termasuk di antara orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Rian duduk di ruang kerjanya yang megah di kantor gubernur Den Haag. Dari balik kaca besar yang menghadap ke jalan, ia melihat kota itu sibuk seperti biasa. Tram berlalu lalang, orang-orang bersepeda, turis berjalan sambil memotret bangunan tua. Semua tampak normal, tapi batinnya tidak. Beberapa hari terakhir, hidupnya berantakan. Media Belanda terus memberitakan soal hubungannya dengan Anna, putri dari keluarga pejabat kaya. Judul-judul koran tidak ada habisnya. Skandal gubernur. Rian gunakan jabatan demi kekasihnya. Warga Den Haag pertanyakan integritas gubernur imigran asal Indonesia. Benarkah Anna dapat proyek pemerintah berkat cinta? Padahal, Rian sama sekali tidak pernah menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Ia tahu betul bahaya politik kotor, tapi lawan-lawan politiknya sengaja memanfaatkan hubungannya dengan Anna untuk menjatuhkannya. Anna sendiri terlihat tertekan. Sejak skandal itu mencuat, ia jarang keluar rumah. Wartawan terus memburunya, memotret setiap gerak-geriknya. Bahkan, keluarganya juga mulai menuduh bahwa Anna telah menghancurkan reputasi keluarga dengan mencintai seorang mantan TKI. Suatu sore, Rian dipanggil rapat darurat dengan Dewan Kota. Di ruang rapat, semua pejabat senior hadir. Wajah mereka serius. "Rian," kata salah satu anggota dewan, "skandal ini sudah terlalu besar. Media terus menghantam kita. Kamu harus menjelaskan apakah benar ada proyek pemerintah yang jatuh ke tangan keluarga Anna." Rian menghela napas dalam. "Tidak ada. Saya tidak pernah memberi proyek kepada siapapun hanya karena hubungan pribadi. Semua proses sesuai prosedur. Ada dokumen, ada bukti. Tuduhan ini fitnah." Namun, seorang anggota dewan lain menyahut dengan nada sinis.
Buktinya publik tidak percaya. Approval rating MU turun drastis. Kalau terus seperti ini, Den Haag akan kacau. Apakah kamu siap mundur demi stabilitas? Kata-kata itu menampar Ryan. Ia baru saja meraih posisi puncak setelah bertahun-tahun bekerja keras. Tapi kini hanya karena fitnah, semua bisa hancur. Malam itu, Ryan bertemu dengan Anna di sebuah kafe kecil yang sepi. Anna tampak lelah, wajahnya pucat, matanya sembab karena menangis. "Ryan, mungkin aku harus pergi," ucap Anna pelan. "Pergi? Maksudmu?" "Aku bisa pindah ke luar negeri. Kalau aku hilang dari Belanda, media tidak punya bahan lagi untuk menjatuhkanmu. Kariermu bisa selamat." Ryan terdiam. Hatinya terasa diremas. Ia tidak ingin kehilangan Anna, tapi ia tahu Anna juga tidak pantas menanggung beban seberat ini. "Tidak, Anna. Aku tidak akan biarkan kau lari hanya karena mereka ingin menghancurkan kita. Kalau aku mundur, biarlah karena pilihanku, bukan karena tekanan mereka. Aku lebih rela kehilangan jabatan daripada kehilanganmu." Anna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia meraih tangan Ryan erat-erat. "Tapi kau sudah berjuang sejauh ini. Aku tidak ingin jadi alasan kau gagal." Keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan muncul di televisi nasional. Seorang politisi senior yang menjadi lawan Ryan tampil membawa dokumen palsu, menunjukkan seolah-olah Ryan memang telah menandatangani rekomendasi proyek untuk keluarga Anna. Warga langsung heboh. Demonstrasi kecil terjadi di depan kantor gubernur. Spanduk besar bertuliskan, "Turunkan Ryan," dibentangkan. Ryan menonton berita itu di ruangannya. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Mereka sudah kelewatan. Mereka benar-benar ingin menjatuhkanku dengan cara kotor. Sekretarisnya, seorang pria Belanda tua bernama Johan, masuk dan berkata pelan, "Tuan Ryan, jika Anda ingin bertahan, kita harus melawan balik. Kita harus tunjukkan bukti asli, semua dokumen legal yang ada." Ryan mengangguk. Ia tahu Johan benar. Satu-satunya cara adalah melawan dengan kebenaran. Di tengah kekacauan itu, Ryan juga menerima kabar dari Indonesia. Ibunya jatuh sakit parah di kampung. Ia terjebak dalam dilema, tetap di Belanda menghadapi badai politik, atau pulang ke Indonesia menemani ibunya di masa sulit. Anna yang mendengar kabar itu langsung mendorongnya pulang. "Keluargamu butuh kau sekarang. Jabatan bisa dicari lagi, tapi waktu bersama ibumu tidak bisa diulang." Ryan termenung. Ia sadar Anna benar. Malam itu juga ia membuat keputusan besar. Sebelum terbang ke Indonesia, Ryan mengadakan konferensi pers besar. Semua wartawan hadir, kamera menyorot, mikrofon berjejer di depan. Dengan suara tenang tapi tegas, ia berkata, "Saya, Ryan, Gubernur Den Haag, dengan ini mengumumkan bahwa saya mengundurkan diri. Bukan karena saya bersalah, tetapi karena saya tidak ingin fitnah ini merusak nama kota yang saya cintai. Semua bukti akan saya serahkan agar publik tahu kebenaran. Namun, saat ini saya harus kembali ke tanah air, menemani ibu saya yang sedang sakit." Ruangan hening sesaat, lalu ricuh dengan pertanyaan wartawan. Namun Ryan tidak peduli. Ia sudah mantap dengan keputusannya. Beberapa hari kemudian, Ryan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Ia langsung pulang ke kampung halamannya. Di sana, ia disambut hangat oleh keluarga dan tetangga. Meski kecewa karirnya di Belanda hancur, Ryan merasa tenang berada di dekat orang-orang yang ia cintai. Ibunya yang terbaring lemah masih sempat tersenyum melihatnya. "Ryan, ibu bangga padamu. Kau sudah berjuang sejauh ini. Jabatan bukan segalanya. Yang penting kau tetap jujur." Air mata Ryan mengalir. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar besar datang dari Belanda. Politisi lawan Ryan yang dulu menuduhnya, akhirnya tertangkap karena terbukti memalsukan dokumen dan menerima suap. Nama Ryan pun bersih kembali. Media Belanda ramai-ramai menulis, "Terbukti fitnah, Ryan tidak bersalah. Gubernur jujur yang rela mundur demi integritas." Bahkan, ada gerakan masyarakat Den Haag yang meminta Ryan kembali menjabat.
Namun, saat wartawan menanyakan apakah ia akan kembali ke Belanda, Rian hanya tersenyum. Aku sudah punya rumah di sini, di tanah airku. Politik bisa dicari lagi, tapi keluarga hanya satu. Mungkin suatu saat aku akan kembali, tapi untuk sekarang, biarkan aku jadi Rian yang dulu, anak desa yang hidup sederhana. Di sampingnya, Ana yang akhirnya menyusul ke Indonesia, menggenggam tangannya. Meski jalan mereka penuh duri, cinta mereka tetap bertahan. Di ruang kerjanya yang luas di Balai Kota Den Haag, Rian berdiri menatap jendela besar. Dari balik kaca, ia melihat masyarakat lalu lalang dengan wajah-wajah penuh harapan. Itu semua adalah alasan kenapa ia bertahan sejauh ini. Rian menarik napas panjang. Ia teringat masa-masa kelamnya. Bekerja serabutan, tidur di kamar sempit, dicibir karena hanya seorang TKI miskin. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sudah lama berlalu. Di meja kerjanya, ada sebuah foto kecil, ibunya di kampung yang tersenyum bangga. Ada juga foto dirinya bersama keluarga kecil yang ia bangun di Belanda. Itu bukan sekadar gambar, tapi pengingat bahwa hidupnya penuh perjuangan. Rian sadar, jabatan gubernur hanyalah amanah sementara. Yang paling penting adalah bagaimana ia tetap menjadi manusia yang tidak lupa daratan, tidak melupakan tanah air, dan tidak mengkhianati orang-orang yang mempercayainya. Sore itu, ketika cahaya matahari mulai meredup, Rian menutup matanya sebentar. Air matanya jatuh pelan. Bukan karena lemah, tapi karena bahagia. Ia berhasil melewati jalan penuh duri, menaklukkan stigma, sekaligus membuktikan bahwa seorang anak kampung miskin pun bisa berdiri sejajar dengan siapa saja. Dan dalam hati kecilnya, Rian berbisik, perjalanan ini belum selesai, tapi hari ini, aku sudah pulang sebagai pemenang.